yang judulnya itu pengaruh ya teman-teman. Seingat saya itu ada Ari Setiawan Seran sama Indah Ayu Silviani. Mungkin bisa memberikan tanggapannya terlebih dahulu. Saya gimana untuk Ari? Ari duluan deh. Silakan Ari. Saya izin masuk. Ya, silakan Anisha. Izin memberikan pendapat. Jadi kan kalau untuk eksperimen itu sendiri itu seperti pengaruh-pengaruh gitu kan pembuktian. Nah, jadi kalau di naratif ini menurut saya kita membandingkan antara intervensi satu dan intervensi lainnya. Nah, lalu maka didapatkan hasil kayak lebih efektif mana atau jangka waktu yang lebih cepat itu antara intervensi satu dengan intervensi lainnya. Menurut saya seperti itu. Dan juga membandingkan antara lebih efektif mana di antara dua intervensi tersebut. Baiklah, terima kasih untuk Anisha. Izin menanggapi Anisha untuk yang dimaksud ini judulnya yang pengaruh, bukan perbandingan, karena beda lagi antara pengaruh dan perbandingan. Bukan begitu, Bu? Mungkin, tapi terima kasih banyak atas pendapat dari Anisha. Mungkin teman-teman yang lain bisa memberikan pendapatnya. Kalau yang disebutkan Anissa barusan memang benar. Kita ingin melihat efektivitas, ya kan? Jadi membandingkan. Dari misalnya 5 tahun terakhir, apa saja sih yang dijadikan sebagai intervensi, katakanlah untuk menurunkan nyeri pada frozen neck gitu ya, atau frozen shoulder. Oh, ternyata di 5 tahun ini yang didapatkan dari jurnal-jurnal yang Anda cari itu ada 5 intervensi. Dari 5 intervensi tadi, kita lihat mana yang paling efektif. Karena kalau kita lihat mana yang paling efektif itu kan kita bandingkan antara 5 intervensi tersebut. Sehingga muncullah tadi dari misalnya kalau yang intervensi 1 dilakukan kepada sekian orang, itu kan nanti bisa dibuktikan dari uji statistiknya berapa apa istilahnya ya kalau statistik itu ya, berapa kali dia mendapatkan efektivitas dari uji kromografnya misalnya ya, untuk uji bedanya itu kan ada nilai statistiknya ya, itu bisa membuktikan kita mana yang paling efektif karena dari nilai statistik tersebut. Nah, ini yang membedakan dengan kalau kita melakukan eksperimen. Kalau eksperimen itu tadi kan ada beberapa ya untuk teknik eksperimen, ada yang two test, ada yang two group, pretest post-test ya, ada yang melihat perbandingan antara 2 intervensi. Nah, kalau untuk narrative review kita kan tidak tahu apakah intervensinya 2 apa 3, 4 apa 5 karena tergantung dari tahun-tahun yang Anda review. Ya kan? Karena yang kita keluarkan itu kan misalnya katakanlah ada yang 10 tahun, ada yang 5 tahun. Nah, dalam 5 tahun terakhir itu apa saja intervensi yang keluar untuk menurunkan nyeri pada frozen shoulder contohnya. Kalau untuk yang eksperimen itu paling ada dua intervensi saja membandingkan antara intervensi 1 dan intervensi 2. Jadi bedanya sangat jelas sekali ya teman-teman ya. Ya, Bu. Ada pertanyaan? Silakan. Ya, terima kasih Bu. Bu, saya izin bertanya, mungkin untuk kira-kira
untuk batas kita mereview jurnal itu di naratif review itu kira-kira batas minimal jurnalnya itu berapa ya, Bu? Sebenarnya itu balik kepada saat proses pencarian, Mbak. Jadi kalau pada saat proses pencariannya misalnya dari sumbernya ada PubMed, ada Google Scholar, ada misalnya ada Springer, satu lagi tentunya akan sangat beragam ya terkait dengan hasil pencariannya. Misalnya kalau kita ngomongin PubMed dengan kata kunci ini, ternyata karena memang kita area dari topik kita tuh adalah topik yang sangat tren saat ini, atau memang yang paling banyak orang melakukan, contohnya sekarang kayak COVID lah ya. COVID ini kan pasti sekarang lagi mendunia banget, dimanapun dunianya pasti orang ngomongin tentang sesuatu yang trennya COVID. Pasti semua orang sedang menulis tentang itu. Artinya di proses pencarian kita, ternyata tuh banyak banget yang publish, banyak banget paper yang kita temukan. Nah, tentunya akan sangat kita sesuaikan dengan inklusi dan eksklusi kita. Makanya kenapa tadi di inklusi itu misalnya Anda mau 5 tahun terakhir saja, atau Anda mau 10 tahun terakhir. Kalau misalnya 10 tahun terakhir artinya kan banyak banget kan yang keluar kan, dari tahun berapa-berapa. Kalau saya sih lebih menyarankan Anda ambil 5 tahun terakhir. Itu lebih mengunci lagi untuk poin-poin mana paper yang Anda pilih gitu. Jadi nggak terlalu menyebar banyak banget gitu loh. Nah, kalau misalnya sampai pada akhirnya itu berapa jumlah paper yang ingin Anda review, itu kembali ke peneliti, karena peneliti yang nanti akan memiliki kemampuan untuk itu. Tapi sebaiknya memang jangan sampai, karena kan ini kan akan representatif populasi ya. Artinya Anda ingin merekomendasikan kepada ahli fisioterapi bahwa ini loh layaknya Anda gunakan intervensi ini karena ini paling efektif dari sekian jumlah paper yang Anda dapat. Kan nggak mungkin dong Anda rekomendasikan sementara yang Anda review itu cuma 5 misalnya gitu loh. Dan itu semua Indonesia semua. Kan kayaknya tuh nggak, Anda dipercaya nggak sih? Kayaknya kalau saya sih nggak terlalu percaya gitu ya, karena nggak representatif dari populasi. Balik lagi kalau kita ngomong rekomendasi sama lah kayak Anda belanja di Shopee gitu loh Mbak. Pasti yang Anda lihat kan di situ review-review paling bawah kan? Ya nggak sih? Apakah Anda mau percaya dengan belanja yang memang hanya bintangnya 3 gitu? Terus atau yang reviewnya di situ cuma 2 orang gitu? Enggak kan? Semakin banyak review yang Anda dapatkan dan itu tuh komentarnya bagus, ya itu yang paling kita percaya. Sama seperti itu. Jadi kalau misalnya relatif ya Mbak ya, kalau misalnya tadi berapa Bu minimalnya, kalau bimbingan saya nggak ada yang kurang dari 50. Tapi untuk yang itu untuk sumber literaturnya ya, kalau misalnya yang direview itu minimal 10. Karena kan kalian proses belajar ya, jadi minimal 10 lah gitu loh. Tapi ada yang di bimbingan saya yang 10. Pasti 15, 17, 20 gitu loh. Karena saking kita ingin melihat ternyata ambil di Eropa ada 2, misalnya untuk Australia ambil 2, kemudian kita ngambil di Indonesia ada 4, ambil lagi karena kan representatif dari beberapa negara kan. Demikian. Gitu ya Mbak jawabannya. Baik, terima kasih Bu atas jawabannya. Mungkin teman-teman yang ada pertanyaan atau ingin menanyakan yang terkait dengan penelitian teman-teman, mungkin bisa dipersilahkan. Silakan teman-teman. Mungkin ada hal yang ingin ditanyakan, monggo.
Saya sangat senang sekali jika memang sudah ada pemahaman ya terkait dengan tujuan kita mereview, karena yang nanti akan bertemu dengan saya untuk review yang Anda ingin tampilkan, tentunya saya ingin menanyakan sebenarnya kenapa tujuan Anda mereview? Ada apa dengan topik Anda itu? Misalnya tadi siapa Mbak yang naratif review? Siapa aja? Ada saya, Nikma, Ibu, ada Endah Ayu, Ari, ada Tri Utami, Saya Rati tanya Ari deh ya. Hilasiani. Ari. Oke, Ari. Mana Ari? Pura-puranya Anda lagi ujian dengan saya ya. Saya tanya. Ari? Maaf, Bu, Ari lagi nggak di Zoom, kayaknya dia lagi berusaha masuk, Bu. Soalnya Indah? Indah ya? Endah Iya, Ayu. Ya, Indah. Judulmu apa, Indah? Pengaruh pemberian electrical stimulation dan massage pada penderita Bell palsy, Bu. Bell palsy ya. Nah, sebenarnya ada apa sih dengan Bell palsy ini, Mbak? Kenapa kok Anda tertarik dengan Bell palsy? Ujian sempro anjir. Masalahnya di mana? Ditanya jawab. Masalahnya itu pada Bisa dibuka screenshot-nya, Mbak? Screen-nya? Deg-degan anjing. Mungkin bisa on cam sih. gimana, Bu? Apa yang menjadi masalah dengan Bell palsy ini? Permasalahannya itu menyerang kalau dari jurnal yang saya cari itu pada usia 18 sampai 79 tahun, kebanyakan menyerang pada laki-laki dan perempuan. Kemudian itu tuh Bell palsy itu sering disebabkan karena bisa dari bawaan, kemudian Nggak, masalahnya di mana? Masalahnya. Masalahnya dibandingkan dengan penyakit yang lain. masalah Bell palsy itu kelemahan pada otot wajahnya. No. Dibandingkan dengan topik yang lain atau penyakit yang lain. Jadi kan sekarang gini, pemerintah kita Indonesia katakanlah sekarang fokus pada 5 penyakit utama Indonesia. Tentunya kan ada sebabnya. 1, karena jumlah kematiannya tinggi. 2, jumlah rawat inap yang disebabkan dari permasalahan penyakit ini tuh tinggi, sekian persen, baik itu global maupun nasional. Nah, kalau untuk Bell palsy ini gimana? Kalau kita bicara tentang itu, why Bell palsy? Kenapa kamu angkat Bell palsy ini? Masalahnya ada di mana? Penyebab dari Bell palsy sendiri itu belum Bukan dapat penyebab. Angkanya, kejadiannya. Karena harus ada yang memang menjadikan ini penting. Misalnya kalau kita bicara tentang hipertensi, diabetes mellitus, kardiovaskular itu semua, itu penting nggak sekarang untuk saat ini? Top 5 ya. Penting Bu, karena apalagi kardiovaskuler kan lebih banyak angka kematiannya. Betul, karena kontribusinya pada kematian dan kesakitan di Indonesia dan maupun itu global itu sangat tinggi. Ya, jadi kalau kita bicara tentang ini, tren kardiovaskular itu sangat tinggi sekali, baik itu di global maupun nasional. Nah, sekarang kalau kita ngomong, kamu angkat Bell palsy, karena para topik ini kan tadi saya bilang, pura-puranya saya kan lagi ujian nih sama kamu nih, saya pengujinya. Saya nanyanya itu, apa yang menyebabkan Anda mengambil topik ini? Permasalahannya di mana? Pertama, angka kejadian, ya, terus kemudian dampaknya pada kesakitan dan kematian, terus ada jawabannya. Terus kemudian faktor resikonya sekarang tuh tinggi banget yang ada di masyarakat dan dia belum tersosialisasikan dengan baik sehingga potensi resikonya akan terjadinya peledakan kasus itu tinggi di 5 tahun terakhir. Ya, atau terkait dengan penanganan sampai saat ini belum banyak jurnal yang menyatakan bahwa intervensi pada Bell palsy ini menyebabkan pasien sembuh sempurna. Misalnya, itu permasalahan. di jurnal ada yang menyebutkan seperti itu juga, Bu. Ya, seperti apa? Penyembuhan pada kasus Bell palsy ini masih sedikit, Bu. Jadi bisa sembuh tapi enggak total. Seperti itu. Nah, itu masalahnya di mana? Pada penyembuhan pasien. Iya, masalahnya ada di mana? Pada tenaga kesehatannya atau pada apa ya? Pada intervensi yang diberikan kepada pasiennya, Bu. Jadi kan itu sumbernya dari mana tuh Anda dapatnya? Ada sumbernya? Bu? Ada sumbernya? Ada. Yang mengatakan bahwa tidak efektif itu?
atau tidak apa namanya tidak pada intervensi? Kalau tidak efektifnya itu tidak ada disebutkan, Bu. Bentar. Cuman Bentar ya Mbak, bentar Mbak. Ada tamu. Kalau ada pertanyaan, kalaupun penelitian kalian bukan naratif, nggak apa-apa, cepetan nih, jangan kelamaan diem. Ya, maaf. Tadi ya, sumbernya kita harus benar-benar sampaikan, misalnya kayak tadi Anda ya, dari Kemenkes atau dari penelitian siapa atau dari WHO menyatakan bahwa sekian persen bel pasi itu angkanya sudah naik dari sekian tahun, sekian tahun, sekian tahun. Itu sumber. Jadi yang menguatkan bahwa angka ini tuh terjadi penaikan atau adanya ledakan kasus di beberapa tempat, termasuk Indonesia. Terus kemudian tadi untuk dampaknya itu sampai mana gitu loh. Apakah terjadi kecacatan, apakah terjadi terutama pada usia produktif, itu akan terjadi disabilitas bla 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 misalnya. Sumber siapa, terus kemudian juga belum banyak jurnal yang didapatkan karena Anda berusaha untuk mencari itu, ya kan? Sampai di mana nih proses Bapasi ini atau intervensi Bapasi ini dilakukan? Dan itu berarti ini ya, Bu. Kita harus cari selengkap-lengkapnya, sedetail-detailnya ya, Bu. Oh iya, sayangku, cintaku, I love you. Karena saya akan tanya itu. Karena kalau Anda nggak bisa jawab itu, sama seperti kalau orang tua Anda nanya, kenapa laki-laki itu yang menjadi calon suamimu? Nah, why? Saya harus dapat jawaban yang sangat. Oh iya, sangat-sangat penting gitu. Kenapa gitu? Karena Anda 1, 2, 3, 4, 5, mulai dari angka prevalensi, mulai dari dampak kematian kesakitannya, mulai dari intervensi kelemahan dari fisioterapi saat ini belum sampai yang di Indonesia terutama misalnya gitu ya. Karena Anda coba cari di Indonesia kok sedikit banget yang pasti munculnya Thailand lagi, munculnya Eropa lagi, munculnya ini lagi gitu loh. Anda coba cari untuk yang Indonesia itu belum, sehingga itu menjadi permasalahan utama bahwa ternyata untuk yang Bapasi ini masih sedikit sekali paper yang Anda dapatkan informasinya terkait dengan intervensinya, dan ini menjadi penting untuk Anda review gitu loh. Di mana masalahnya gitu loh. Paham nggak? Teman-teman yang lain. Jadi pada saat Anda memilih topik, jadi nggak cuma hanya karena gitu, nggak ada pertimbangannya. Dampak pertama, angka prevalensi terutama, dampak itu kematiannya banyak nggak atau kesakitannya banyak nggak? Kalau nggak cuma mati, tapi misalnya angka disabilitasnya menjadi potensinya tinggi sekali, that's also a problem. Terus kemudian tadi kalau Anda lihat skill di mana salahnya? Apakah skill fisioterapi yang sampai saat ini memang belum kalau memang tadi terkait dengan presentasi sembuhnya itu masih sedikit, itu kenapa? Apakah karena memang pengobatannya? Apakah karena memang rehabilitasinya yang belum sampai di Indonesia? Why gitu. Itu Anda masukkan di bab 1 semua, Mbak. Ya, jadi ada seriousness of the problem yang harus kita paparkan di bab 1 itu. Dan itu harus menjadi dasar utama kenapa kita mengangkat topik itu.
Jadi kalau semakin banyak dampaknya pada kematian dan kesakitan dan angka kejadiannya atau prevalensi semakin tinggi, semakin pentinglah topik Anda. Karena kan nggak mungkin dong Anda mereview Anda setengah mati gitu ya sama 1 semester gitu ya, sementara itu nggak penting-penting banget gitu loh Mbak. Ya nggak sih? Itu saran saya ya teman-teman ya terhadap topik. Karena kalau untuk topik kalau saya tuh sampai ngendon berapa minggu gitu loh untuk melihat PubMed, melihat Google Scholar. Itu sebenarnya masalah yang terkadang yang sangat pelik itu di mana sih sebenarnya? Apakah karena memang Anda ingin, karena mereview ini kan sebenarnya adalah dalam kepentingan Anda ingin melihat kelemahan-kelemahannya itu di mana aja sih sebenarnya gitu loh. Masing-masing paper itu kan pasti Eropa mengatakan seperti apa, Australia mengatakan seperti apa gitu. Kalau kita ngomong Balpasi, kalau kita ngomong misalnya tentang COVID katakanlah ya, COVID di Indonesia, COVID di Australia, COVID di Cina, COVID tetap topiknya COVID, tapi permasalahannya apakah tadi dampaknya, cara penanganannya, misalnya kasus yang paling banyak kematiannya itu ada di Indonesia atau ada di Cina, why gitu loh. Lemahnya di mana? Apakah dari karena kita kasus meledak, sementara fasilitas kesehatannya tidak memungkinkan sehingga banyaknya kematian, itu berarti karena fasilitas yang tidak memadai. Di mananya gitu loh. Paham Mbak? Itu akan saya tanyakan pada saat Anda ujian. Dan kalau sampai angka itu tidak keluar, mungkin bisa ganti topik. Itu? Ada pertanyaan dari Mbak? Gimana Silvi? Dari saya belum, Bu. Oke, saya serahkan pada moderator, monggo. Baik, terima kasih. Terima kasih Bu atas penjelasannya. Mungkin dari teman-teman lagi apakah ada yang masih kurang jelas untuk mengenai penelitian masing-masing? Mungkin bisa ditanyakan. Diutamain ya juga yang penelitiannya narrative review. Bagaimana teman-teman untuk mungkin ada yang masih bingung sama penelitiannya, sama proposal penelitiannya itu bisa ditanyakan ya teman-teman, mumpung kita masih diskusi. Jadi iya loh teman-teman, aduh tolonglah jangan langsung sungkan. Karena nanti semua yang ini kalian tuh harus dikumpulkan loh ya, dan hasil akhirnya itu nanti saya akan nilai dari sana. Sampai di mana yang sudah saya koreksi kemarin, tolong sudah diperbaiki karena saya minta nanti hari Jumat sudah harus dikumpulkan ya. Masing-masing proposalnya. Itu hasil akhir saya akan melakukan penilaian dari yang sudah kita bahas. Kalau tidak ada, mungkin bisa saya berikan waktu untuk menyelesaikan proposalnya, monggo. Ya nggak, Mbak? iya Ibu, baik Ibu. Itu ya. Nah. Jadi ada proses gitu, ada progres yang bisa kita dapatkan. Kalau memang misalnya nanti ada yang ingin ditanyakan, monggo Mbak disampaikan ke PJ aja ya. Baik Bu. Jadi dalam proses kita menyelesaikan proposal kita, karena nanti Jumat atau Kamis Anda mau dikumpulkan? Bisa nggak? Proposalnya. Bisa nggak? Hari Kamis ya Bu? Iya, karena biar ini sekarang itu pengumpulan nilai ya, Mbak. Oh iya Bu, baiklah, ya, kan? Baik Bu. Gimana teman-teman hari Kamis ya? Dikumpul di Google Drive aja ya Ibu? Iya, betul. Nanti disimpannya by name, nomor urut absensi dan nama, gitu. Dan NIM. Baik Bu. Oke, saya berikan waktu sekarang untuk Anda untuk menyelesaikan ya.
Baik, agar Bu. bisa kita cicil. Dari yang sudah saya sampaikan, dari tadi ya, seriousness of the problem, angka kejadian, dampak kematian, kesakitan, terus kemudian termasuk tadi apakah kelemahannya belum banyak paper yang ditemukan terkait dengan upaya penyembuhan atau tingkat penyembuhan masih sekian persen, sumber dari mana, sehingga penting sekali untuk mereview di mana sih efektivitas terkait dengan penanganan kasus ini gitu loh. Gitu ya. Oke, Baik, baiklah Bu. kita tutup untuk diskusi kita pada hari ini. Saya ditutup berarti